Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta adalah nikmat sekaligus fitnah dan bencana ketika membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban. Penggila harta dan pecinta dunia yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat adalah orang yang merugi dan sengsara di dunia maupun di akhirat. Harta yang diburu dengan tamak dan melalaikan tujuan akhirat akan membuatnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan sebuah kisah. Sebagian saudagar bercerita kepadaku, ada salah seorang kerabatnya sedang sekarat. Waktu itu dia sedang berada di dekatnya. Lalu orang-orang mengucapkan kepadanya kalimat thayyibah. Tapi dia malah berkata, barang ini murah, pembeli ini baik, dan barang ini demikian, sampai meninggal. Abdul Haq berkata, dikatakan pada seorang yang aku kenal di saat dia hendak meninggal, katakanlah, la ilaha illallah. Dia malah berkata, rumah anu perbaiki bagian ininya dan kebun anu kerjakan di sana. Demikian lalu meninggal. Harta dan segala perhiasan dunia mampu menyihir hati manusia yang kosong dari keimanan pada kehidupan akhirat. Hingga menjelang ajal segala kenikmatan dunia masih menari-nari di telupuk matanya. Orientasi obsesi dunia selalu memenuhi hatinya seolah dia masih hidup selamanya. Tepat kondisi ini sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadis. Anak Adam semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal, cinta harta dan panjang umur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta terhadap harta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mukmin cerdas hendaklah lebih fokus mengejar akhirat untuk membangun istana di surga dan tidak terlalu menyibukkan dirinya membangun kehidupan dunia, namun lupa mengumpulkan bekal untuk akhirat. Justru ketika ia cerdas memanfaatkan harta dunia dengan amal salih, maka inilah harta dunia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Merekalah mukmin yang cerdas dunia akhirat. Semakin usia tak muda lagi, justru kian bersemangat untuk mencintai kehidupan akhirat. Terlebih lagi ketika diberikan harta dunia berlebih, maka mereka akan antusias memanfaatkannya untuk bekal di akhirat. Hati dan pikiran tetap sibuk untuk mencari keselamatan akhirat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian lebih mencintai harta ahli warisnya daripada harta sendiri? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hartanya sendiri itu apa yang telah dipergunakan, dan harta ahli warisnya ialah apa yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita tidak tersihir hatinya dengan kenikmatan harta dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli akhirat. Ibnu Taimiyah berkata, berhati-hatilah kalian dari dua golongan manusia, orang yang menuruti hawa nafsunya yang telah tertipu olehnya dan ahlul dunia yang telah ditenggelamkan oleh dunianya. Ibnu Qayyim juga berkata, waspadalah kalian terhadap dua tipe manusia, pengikut hawa nafsu yang diperbudak oleh hawa nafsunya dan pemburu dunia yang telah dibutakan hatinya lantaran dunia yang telah dicapainya. Saatnya lebih dekat pada pencipta akhirat yang memburu kebahagiaan kekal daripada penggila dunia yang membuat hati sibuk memikirkan dunia dengan segala kelezatannya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari jebakan fitnah harta sehingga mati dalam keadaan kondisi husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab.